Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang gerak dan gaya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami apa saja komponen-komponen pada gerak dan juga bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Gerak benda. Makhluk hidup bergerak dengan kemauan dirinya sendiri untuk mencari makanan. Lemari bergerak karena didorong oleh ayah. Gerak semua benda tersebut memerlukan informasi besarnya perpindahan yang diperlukan dari satu posisi ke posisi lainnya atau informasi tentang nilai lintasan yang dilalui gerak benda yang dikenal dengan jarak tempuh. Sebuah benda dikatakan bergerak tergantung dari pengamat dan titik acuan yang dipergunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa gerak benda bersifat relatif atau tidak mutlak. Jadi, apakah kita semua bergerak relatif? Gerak semu adalah benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Gerak semu biasanya diakibatkan oleh karena keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Sesuatu yang terlihat bergerak tetapi sebenarnya diam atau sesuatu benda yang diam tampak seakan-akan bergerak. Misalnya, contoh gerak semu yaitu pada saat kita naik bus. Pohon-pohon di tepi jalan seperti bergerak berlari meninggalkan kita. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bus saat kita sedang berada di dalamnya. Jadi kita semua bergerak secara relatif. Ada contoh lain dari gerak semu, yaitu gerak semu harian matahari. Nah, di sini kalian bisa mengamati ketika matahari terbit dan bergerak ya dari arah timur menuju sampai tenggelamnya matahari di arah barat, yang merupakan gerak semu harian matahari. Selanjutnya adalah komponen gerak. Jarak, yaitu panjangnya seluruh lintasan yang ditempuh. Perpindahan, selisih kedudukan awal dan kedudukan akhir. Kelajuan, yaitu jarak yang ditempuh per satuan waktu. Kecepatan, yaitu perpindahan yang ditempuh per satuan waktu. Percepatan atau perlambatan, yaitu perubahan kecepatan. Selanjutnya adalah perpindahan dan jarak tempuh benda. Gerak benda adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan, atau perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Perpindahan adalah jarak dan arah lintasan yang ditempuh oleh benda dari posisi awal ke posisi akhir. Seperti titik A. Titik A menuju titik B. Ya. Dari titik A ke titik B ini merupakan perpindahan, yaitu jarak dan arah lintasan yang ditempuh oleh benda dari posisi awal dan posisi akhir. Sedangkan jarak tempuh benda adalah total panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa memperhatikan arah. Nah, sebagai contoh seperti ini. Dari posisi B, panjang lintasan yang ditempuh sampai posisi A ini merupakan jarak. Contoh, kakak bersepeda sejauh 500 meter pada lintasan lurus. Sampai di pertigaan, kakak belok kiri dan berjalan lurus lagi sejauh 1200 meter menuju perempatan lampu merah. Tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh sepanjang perjalanan. Ya. Mula-mula di sini kakak dari rumah berjalan 500 meter
sampai pertigaan. Setelah pertigaan, kakak belok kiri sejauh 1.200 meter sampai pada titik perempatan. Hitunglah berapa jarak dan perpindahannya. Sekarang kita selesaikan ya. Menghitung besarnya jarak. Pertama, kita jumlahkan panjang total lintasan yang dilalui kakak dari rumah ke perempatan jalan. S ini merupakan total panjang lintasan. Total panjang lintasan itu adalah jarak dari rumah ke pertigaan ditambah dengan jarak dari pertigaan ke perempatan. Nah, tadi kan jarak dari rumah ke pertigaan adalah 500 meter. Kemudian jarak dari pertigaan ke perempatan adalah 1.200 meter. Jadi total jaraknya adalah 1.700 meter. Sudah jelas ya, jadi jarak yang ditempuh kakak dari rumah ke perempatan jalan sebesar 1.700 meter. Selanjutnya adalah menghitung perpindahannya. Karena bidangnya 2 dimensi, jadi cara menghitung perpindahan benda sedikit berbeda. Tadi jarak dari rumah ke pertigaan jalan yaitu 500 meter. Jarak dari pertigaan jalan ke perempatan jalan adalah 1.200 meter. Besarnya perpindahan bisa dicari dengan menarik garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir, sehingga membentuk gambar segitiga sebagai berikut. Nah, ini garis perpindahan dari titik awal ke titik akhir. Perpindahan. Selanjutnya, A yaitu jarak dari rumah ke pertigaan. Garis A ini merupakan jarak dari rumah ke pertigaan. Ya, kemudian B ini kita anggap jarak dari pertigaan ke perempatan. Nih, garis B kita anggap jarak dari pertigaan sampai ke perempatan. Kemudian C jarak dari rumah sampai ke perempatan. Nah, C ini merupakan jarak dari rumah sampai ke perempatan. Jadi, untuk mencari jarak dari rumah ke perempatan atau mencari nilai C-nya, kita bisa gunakan rumus Pythagoras. Kamu masih ingat kan rumus Pythagoras? Ya, rumus Pythagoras yaitu C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, kemudian kita masukkan nilai A-nya yaitu 500 kuadrat ditambah 1.200 kuadrat. 500 dikuadratkan yaitu 250.000. Sedangkan 1.200 kuadrat yaitu 1.440.000. Kemudian kita jumlah. Hasilnya adalah 1.690.000. Akar dari 1.690.000 adalah 1.300. Jadi didapat besar perpindahannya adalah 1.300 meter ke arah timur laut atau ke arah perempatan jalan. Bisa juga menggunakan cara lain, yaitu anggap X1-nya adalah 0, X2-nya adalah 1.300 meter. Di sini besar perpindahan itu adalah delta X. Delta X adalah X2 dikurangi X1. 1.300 meter dikurangi 0, nilainya sama dengan 1.300 meter. Nah, selanjutnya Ibu akan memaparkan apa itu rumus Pythagoras. Sudah dijelaskan tadi ya, Nak, kalau rumus Pythagoras itu rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung perpindahan. Sebagai contoh, di sini mula-mula bergerak ke arah kanan sejauh 8 meter. Kemudian bergerak berbelok ke arah kanan sejauh 6 meter. Berapakah besar perpindahan? Perpindahan itu adalah posisi awal dikurangi dengan posisi akhir.
ya. Membentuk segitiga. Jarak dari A ke B ini merupakan titik A. Jarak dari B ke C merupakan garis B. Dan jarak dari A ke C merupakan titik C. Rumus Pitagorasnya sebagai berikut. Selanjutnya adalah latihan soal. Perhatikan soal berikut ini. Berapakah besarnya jarak dan perpindahan yang dilakukan orang tersebut? Ayo, ketika kita memperhatikan orang ini, ya, orang ini mula-mula bergerak dari rumah ke pasar sejauh 200 meter. Kemudian orang tersebut kembali lagi ke rumah sejauh 200 meter. Yang ditanya adalah berapakah jarak dan perpindahannya. Silahkan kamu selesaikan soal berikut. Demikian penjelasan Ibu mengenai jarak dan perpindahan. Jika ada yang mau ditanyakan, langsung chat di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.